Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan aset accounting dan bank accounting yang terdiri dari saya sendiri NIM 699, Rasa Agustina NIM 852, Reza Winanda NIM 869, Muhammad Sudarmawan NIM 893. Saya akan menjelaskan aset accounting. Yang pertama, catatan master dalam aset akuntansi, selanjutnya transaksi akuntansi standar dalam aset akuntansi, dan yang terakhir prosedur penutupan dalam aset akuntansi. Catatan master dalam aset akuntansi terdiri dari pertahankan catatan master aset, jelaskan peran kelas aset, jelaskan peran area depresiasi dalam akuntansi aset. Yang kedua, transaksi akuntansi standar dalam aset akuntansi terdiri dari posting berbagai transaksi aset, tipe transaksi, transaksi aset, aset dalam pembangunan. Yang terakhir, prosedur penutupan dalam aset akuntansi terdiri dari cetak daftar inventaris, buat lembar sejarah aset. Selanjutnya, catatan master dalam aset akuntansi. Setiap aset adalah milik company code dan bisnis area. Semua posting yang dibuat untuk aset, akuisisi, depresiasi, retirement, dan lain-lain dipost di company code dan bisnis area yang berhubungan. Sebagai tambahan, kita dapat menempatkan aset ke dalam berbagai jenis objek akuntansi manajemen. Aset master record mirip dengan penciptaan pelanggan dan vendor. Seseorang harus membuat master aset rekam sebelum dapat diposting. Sebelum aset diposting itu tidak memiliki nilai. Catatan master aset berisi informasi data umum tentang aset seperti saat aset diakuisisi, saat dikapitalisasi, penentuan akun informasi, dan nilai aset. Setiap aset memiliki kode perusahaan dan area bisnis. Semua kiriman dibuat untuk aset akuisisi, pensiunan, depresiasi, dan sebagainya diposting di kode perusahaan dan area bisnis yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tasya Agustina, NIM 2018 310852. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kelas aset dan penilaian aset. Kelas aset adalah kriteria utama saat mendefinisikan aset. Setiap aset harus ditugaskan ke satu kelas aset. Di kelas aset, Anda dapat menentukan kontrol tertentu parameter dan nilai default untuk depresiasi dan data master lainnya. Kedua, penilaian aset, yaitu seringkali saldo aset dan transaksi perlu dinilai secara berbeda untuk berbagai macam tujuan. Misalnya, menggunakan berbagai metode penilaian untuk yang pertama, laporan keuangan berdasarkan persyaratan regional. Yang kedua, laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Dan jika menggunakan metode depreciation yang berbeda itu diperbolehkan. Yang ketiga, pengendalian atau penetapan biaya. Yang keempat, laporan keuangan paralel untuk laporan keuangan grup. Yang kelima, nilai penggantian yang menggunakan angka indeks. Slide selanjutnya yaitu transaksi akuntansi standar dalam aset akuntansi. Tipe transaksi yaitu karakteristik pembeda dari berbagai aset postingan. Sebagai contohnya, yang pertama jual beli, yang kedua nota kredit, akuisisi dari produksi internal, penyesuaian posting, pensiun tanpa pendapatan, dan terakhir depresiasi dan apresiasi. Selanjutnya di sini ada 3 tipe transaksi. Yang pertama di transaksi aset. Transaksi aset dapat diposting dengan berbagai cara memenuhi persyaratan organisasi dan bisnis. Yang kedua penjelajah aset, yaitu menawarkan ikhtisar aktivitas untuk suatu aset. Yang ketiga ada aset dalam pembangunan. Pengeluaran untuk aset yang sedang dibangun dapat dikelola dengan 2 cara. Yang pertama, dalam komponen aplikasi manajemen investasi, Anda dapat memposting dan mengelola pesanan investasi atau proyek manajemen investasi. Yang kedua, jika manajemen investasi tidak dapat digunakan, aset yang sedang dibangun dapat diposting langsung ke akuntansi aset. Next yaitu prosedur penutupan dalam akuntansi aset. Seperti unit lainnya, operasi penutupan dalam akuntansi aset dibagi menjadi tugas teknis dan hukum. Penutupan akuntansi aset rusak turun ke tugas hukum dan teknis.
Subjek utama dari pelajaran ini adalah membuat daftar inventaris dan lembar riwayat aset di MySAP ERP Financials. Sebagai tambahan, posting depresiasi dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Reza Winanda dengan NIM 2018310869. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank accounting. Yang pertama yaitu ada master record dalam akuntansi bank. Yaitu yang pertama, pertahankan direktori bank. Yang kedua, jelaskan hubungan rekening GL dengan rekening bank. Yang ketiga, menjaga data bank untuk pelanggan. Yang kedua yaitu ada transaksi bisnis dalam akuntansi bank. Yang pertama, masukkan transaksi ke dalam jurnal kas. Yang kedua, buat dan proses daftar cek deposit. Yang ketiga, buat dan posting pernyataan akun. Selanjutnya yaitu ada master record dalam akuntansi bank, yaitu direktori bank berisi alamat dan data kontrol yang valid seperti swift code dari semua bank yang digunakan dalam sistem SAP. Direktori bank dapat berubah, diimpor secara otomatis selama direktori bank tersedia pada disket dan program impor untuk data. Selanjutnya yaitu bank rumah, yaitu setiap bank rumah diwakili dalam sistem SAP oleh ID bank rumah dan masing-masing rekening di bank diwakili oleh ID rekening. ID ini adalah kode hingga 4 karakter yang bisa berubah alfanumerik. ID bank rumah dan ID akun kemudian dimasukkan dalam catatan master akun. GL yang mewakili rekening bank di buku besar. Selanjutnya yaitu transaksi bisnis dalam akuntansi bank. Contohnya yaitu sistem SAP memungkinkan Anda menyimpan jurnal kas. Menggunakan fungsi ini untuk melacak transaksi kas kecil secara online. Pemrosesan cek masuk ditangani secara berbeda dalam kode perusahaan EDES tergantung pada negara tempat mereka berada. Kode perusahaan, misal kode perusahaan 1000 pada Jerman, menerima cek langsung dari perusahaannya, pelanggan dan mengirimkan cek ke bank dengan daftar cek deposit. Yang kedua, kode perusahaan 3000 milik Amerika. Menggunakan layanan logbook bank rumah mereka dan menerima file logbook yang berisi informasi tentang cek yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Sudarmawan Amiruddin, NIM 2018310893. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu jenis transaksi jurnal tunai. Pada slide ini, berikut gambaran yang ada dalam jenis transaksi jurnal tunai. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya, memproses cek masuk. Ada dua cara dasar untuk menerima cek digambarkan dalam diagram. Entah pelanggan itu mengirim Anda cek atau pelanggan tersebut mengirimkan cek ke kotak kunci Anda seperti praktik umum di Amerika Serikat. Selanjutnya menyimpan cek. Gambar tersebut menunjukkan proses penyetoran cek. Proses penyetoran cek adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek yang masuk dapat diproses secara manual atau dengan pemindai cek. Yang kedua, setelah semua cek dimasukkan, daftar cek yang akan disimpan adalah tersedia dalam sistem dan dapat diperbaiki jika perlu. Yang ketiga, daftar cek deposit dapat dicetak dan dikirim ke bank bersama cek. Yang keempat, sesi input batch dibuat dari daftar cek deposit dan harus diproses untuk membuat postingan terkait. Yang kelima, postingan dapat diselesaikan secara langsung tanpa sesi input batch. Selanjutnya, memposting cek deposit. Saat memposting daftar cek deposit, dua sesi input batch dihasilkan. Yang pertama, sesi ledger dan sesi posting bank. Kedua sesi itu harus diproses. Gunanya untuk membuat postingan terkait di buku besar. Yang pertama, sesi akuntansi subledger biasanya diproses dari akun menerima dan membersihkan item terbuka dibayar. Postingan penggantian kerugian dibuat untuk rekening giro cek. Sesi posting bank biasanya diproses oleh Departemen Keuangan atau dengan cash management. Selanjutnya, pernyataan akun manual yang opsional.
Tujuannya setelah menyetorkan cek, ada 2 item terbuka lainnya di pelanggan sesuai dengan daftar yang ada di pelanggan Anda, seperti akun contoh 5.000 euro dan 10.000 euro. Demo laporan akun hanya berurusan dengan pelanggan yang ada di daftar tersebut karena alasan kejelasan. Transaksi berikut diposting melalui laporan akun. Yang pertama, kami menerima nota kredit dari transaksi setoran cek sebesar 9.700 karena barang terbuka telah dibersihkan sebagai bagian dari setoran cek transaksi. Transaksi ini muncul di sesi input batch bank. Yang kedua, selain itu kami menerima kredit transfer bank sebesar 10.000 euro dari pelanggan tersebut. Transaksi ini muncul di sesi akuntansi buku besar bank dan sesi akuntansi subledger. Karena itu item terbuka masih harus dibersihkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.